Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan seluruh pemirsa Salam TV dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, ya, tidak kurang satu apapun insyaallah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-muslimu ma'a rabbih. Ini merupakan judul besarnya, dan sekarang kita akan melihat, ya, atau melanjutkan apa saja tema-tema yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini. Sebelumnya kita sudah mengambil al-muslimu ma'a rabbih, yaitu terkait dengan pertama al-mu'minun yaqidun. Seorang mukmin itu senantiasa dia itu waspada dan terjaga. Jadi nggak pernah lalai dia. Ya. Yang kedua kita katakan, ya, muti'un amra rabbih. Dia selalu taat dan patuh terhadap perintah Rabbnya. Ini yang kedua. Ya. Sudah kita sampaikan. Namun pembahasan yang kedua ini masih menggantung, begitu ya, belum selesai. Kita akan coba untuk menyelesaikan atau menyempurnakan bahasan yang kedua ini, yaitu muti'un amra rabbih. Kita telah sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in. Sebuah hadis yang sudah kita bacakan kemarin, namun kita ulang kembali, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa hawa nafsunya itu harus tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebaliknya, ya, sunnah Nabi yang tunduk kepada hawa nafsunya itu tidak benar. Ya, yang benar adalah dia bagaimana harus menundukkan hawa nafsunya untuk mampu mengikuti, ya, dan melaksanakan perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang ketaatan kepada Allah itu, ya, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang tidak taat kepada Rasulullah, maka dalam waktu yang sama dia juga tidak taat kepada Allah. Begitu. Jadi ketaatan kepada Rasulullah itu otomatis ketaatan kepada Allah. Jadi dia tidak bertentangan, ya, bahkan ini seiring dan sejalan. Sehingga seseorang ketika dia sudah mampu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia pun sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu sesungguhnya mereka belum beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, ya, terhadap perkara yang mereka selisihkan, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka kedongkolan, kegelisahan, ya, keberatan, ya, terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusanmu dengan sepenuhnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa bagaimana, ya, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya menjadi hakim, yaitu hendaknya menjadi pemutus segala perkara yang mereka perselisihkan. Nah, setelah keputusan ada, mereka harus menerima dengan lapang dada, menerima dengan sepenuhnya, dan tidak ada kedongkolan sedikit pun di dalam hati mereka. Nah, kalau kita baca kelanjutan syarah daripada
Syekh Dr. Ali Hashimi dalam kitabnya Syakhsiyatul Muslim ini, innahu al-istislamu al-mutlaqu li hukmillahi wa rasulih. Nah, ayat ini menegaskan kata beliau bahwa kita sesungguhnya ini harus istislam, harus al-istislam. Al-istislam artinya bahwa kita menyerah secara total, secara mutlak li hukmillahi wa rasulih, terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita dengar qala Allah, qala Rasulullah, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali kita katakan sami'na wa ata'na. Nah, ini dia. Jadi ada istislamul mutlaq, ada apa ya? Ada penyerahan total yang mutlak lagi. Jadi total dan mutlak begitu ya. Terhadap apa? Li hukmillahi wa rasulih, terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Wa ta'atul kamilatu al-mutlaqu aidan, dan juga mentaati yang sempurna yang mutlak juga. Jadi bukan hanya menyerah, aku menyerah, aku udahlah serahkan sajalah. Aku enggak ada lagi punya argumen, punya hujjah, begitu kan, menyerah dengan hukum Allah. Tapi enggak melaksanakan, enggak benar juga. Jadi dikatakan di sini bahwa menyerah dengan hukum Allah dan Rasulnya diiringi dengan apa? Diiringi dengan ketaatan yang sempurna juga. Ah, ini baru benar. Jadi bukan hanya sekedar menerima. Anda menerima enggak hukum sholat itu wajib? Iya, saya terima. Tapi sholat enggak juga, ini enggak benar. Ya. Jadi ketika dia menerima bahwa sholat itu adalah sebuah hukum Allah, ya, yang harus dia laksanakan, yang harus dia tunaikan sebagai seorang muslim dan muslimah, dalam waktu yang sama juga dia benar-benar memang merealisasikannya, mengimplementasikannya, melaksanakannya, mewujudkannya, menunaikannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar teori gitu. Jadi inilah memang indahnya Islam. Islam itu adalah ad-dinu yajma'u bainal ilmi wal amal. Islam itu mengumpulkan ya antara ilmu dan amal. Jadi ada ilmu, ada amal. Tidak hanya sekedar amal tanpa ilmu atau sekedar ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa amal itulah orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mereka ilmu tanpa amal. Atau sebaliknya orang-orang Nasara. Orang Nasara adalah amal tanpa ilmu, yaitu ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Yang siapa yang benar adalah ahlu siratul mustaqim. Siapa mereka? Mereka lah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ya, baik. Wabidunihima la yakunu iman. Ya, wabidunihima la yakunu imanun. Kalau tanpa keduanya itu seorang itu belum dianggap beriman. Artinya dia tidak istislam, dia tidak menyerah, ya, dia tidak menerima totalnya terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan juga nggak melaksanakan. Ini imannya dipertanyakan, bahkan pun imannya mungkin bisa hilang. Begitu. Jadi Islam ini bukan hanya agama teori, tapi juga agama praktek, begitu. Jadi tidak cukup hanya kita katakan iman itu hanya perkataan. Ini sudah kita sampaikan barangkali pada pertemuan sebelumnya kan. Al-imanu itu adalah at-tasdiqu bil jinan. Kita membenarkan dengan hati. Kemudian al-iqrar bil lisan, mengakui, mengucapkan dengan lisan. Kemudian al-amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yang kita tambahi lagi yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi isyanihi. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang iman itu karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau Anda enggak ada istislam, tidak ada penyerahan totalnya kepada Allah, ya, dan juga enggak ada ketaatan, ya nihil. Ini namanya bohong-bohongan aja ini. Ini imannya enggak benar, imannya tidak benar, ya. Iman di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya laksanakanlah perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Jadi beriman ini kadang-kadang orang kan menggampangkan ya. Kalau sudah iman ya udah. Enggak bisa. Jadi iman saja dengan keyakinan saja tok berhenti di situ nggak bisa. Harus ada pelaksanaan. Ya, kan dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang kalau mengatakan cinta kepada seseorang, itu kan harus ada buktinya. Orang akan minta bukti kan. Mana bukti cinta lo kepada saya? Kan gitu. Jadi dalam perkara ini pun ya kita harus benar-benar memang menselaraskan ya antara perkataan dan perbuatan. Artinya bahwa ketika kita sudah mengatakan istislam kepada Allah dan Rasulnya, laksanakan dong perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bidunihi ma la yakun iman, nggak ada istislam, nggak ada ketaatan, nggak ada iman.
Wala yatahaqqaqu Islamun, dan Islam pun nggak ada. Jadi Islam pun tidak terpastikan ada di situ. Kenapa? Karena Islam ini sebagaimana sudah saya sampaikan, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Wa min huna, dan dari sini artinya bahwa dari pernyataan kita tadi bahwa istislam, ya, menyerahkan diri setotalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap hukum Allah dan Rasulnya, dan juga kita taat kepadanya, yantafi min hayatil muslim as-sadiqi al-inhirafu an hadiyillah. Maka tidak ada, ya, tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim yang jujur, yang sejati, yang tulus itu al-inhiraf, yaitu apa? Berpaling dari petunjuk Allah. Wal mujanabatu li amri rasulihi, dan menghindari terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada berpaling dari petunjuk Allah, dan juga tidak ada apa? Dan juga tidak ada menghindar atau mengelak atau menjauh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim yang sudah memang mengikrarkan, ya, sudah meyakini dengan kuat bahwa dia sudah menyerah setotalnya kepada Allah, lalu memang dilaksanakan juga perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya tidak ada lagi, ya, alasan bagi seorang muslim untuk apa? Untuk dia berpaling dari petunjuk Allah dan juga menjauh dari perintah Rasulullah SAW. Karena memang Islam itu harus begitu. Jadi kalau Anda mengaku seorang muslim, Anda mengaku seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain kecuali apa? Menyerah totalnya kepada Allah dan juga melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan seorang muslim nggak ada kamusnya itu berpaling dari petunjuk Allah, tidak. Dalam segala hal dia selalu minta petunjuk kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sawa'un akana dzalika fi syakhsil muslim am fi usratihi wa atrafihi. Semua, apakah dalam kehidupan seorang muslim atau dalam kehidupan keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Jadi artinya bahwa yang kita sampaikan tadi, penyerahan diri setotal-totalnya kepada Allah, kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan ketaatan yang sempurna, ya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, itu tidak hanya kepada dirinya pribadi, tidak. Tapi kepada siapa juga? Kepada keluarganya, anak dan istrinya. Dan juga atrafihi, kerabat-kerabatnya. Jadi tidak hanya dia mensolehkan dirinya, memantaskan dirinya, menjadikan dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak. Juga dia berusaha bagaimana menjadikan ketaatan ini, menularkan ketaatan ini begitu kepada keluarganya, anak istrinya, dan juga kerabat-kerabatnya. Mimman lahu alaihim at-tawjihu wal mas'uliyati was sultan. Dari orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari mereka-mereka yang menjadi tanggung jawab seorang muslim, ya, yang menjadi tanggung jawabnya untuk dibimbing dan di bawah kekuasaannya. Jadi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang menjadi tanggungannya, yang memang wajib dia bimbing, itu semuanya harus terpastikan bahwa mereka-mereka juga menerima hukum Allah dan Rasulnya, dan juga melaksanakan ketaatan yang sempurna terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Masya Allah, ya, seorang muslim itu tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, ya, tidak hanya peduli dengan hukum, peduli dengan dirinya sendiri, tapi juga harus memperdulikan dirinya, keluarganya, anak istrinya, dan juga kerabat-kerabatnya. Bahkan pun mungkin bisa lingkungan sekitarnya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Ya, itu terkait dengan bahasan yang kedua, yaitu apa? Muti'un amra rabbihi, yaitu dia taat kepada perintah Rabbnya. Jadi ini yang kedua kita sudah bahas. Pertama tadi mukminun yaqidun, seorang mukmin yang selalu waspada. Yang kedua muti'un amra rabbihi, yaitu taat kepada perintah Rabbnya. Yang ketiga yang akan kita bahas, seorang muslim bersama Rabbnya apa saja tuntutannya, adalah yang ketiga, yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Dia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dipimpinnya. Nah, ini ciri seorang muslim, ya. Ini ciri seorang muslim. Baik, para pemirsa yang berbahagia, ya, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.